Pandemi memberikan dampak yang luar biasa bagi semua golongan manusia, tak terkecuali di Indonesia. Salah satu lapisan masyarakat yang paling terdampak adalah golongan para pencari kerja. Big Data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah iklan lowongan pekerjaan merosot tajam hanya dalam kurun waktu 1 bulan saja. Hal ini tentu menciptakan efek domino. Dan salah satu yang mengerikan adalah naiknya jumlah penduduk miskin sebanyak 2,76 juta dibanding data per September 2019 akibat jumlah pengangguran yang tercipta. Namun, bukan orang Indonesia pada umumnya bila tak mengambil hikmah dari bencana yang menimpa. Masih untung, kadangkala ada berita baik yang menyapa. Ini salah satunya. Indonesia berada di peringkat 5 besar pemilik startup di seluruh dunia. Lalu startup apa yang menjanjikan keuntungan di depan mata? Mungkin kalimat dari Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro bisa jadi kuncinya. Beliau ungkapkan, layanan digital mendulang untung di tengah pandemi. Sehingga bidang usaha ini bisa jadi pilihan untuk yang hendak membangun perusahaan rintisan atau yang dikenal dengan startup. Benarkah startup akan jadi jalan keluar memangkas angka pengangguran yang jumlahnya semakin naik dibanding tahun sebelumnya? Kita cari tahu jawabannya di Ngopi bersama saya Cynthia Rompas dan Mamat Alkatiri sesaat lagi. Wah, kayaknya peluangnya besar. Langsung mau usaha. Keren ya. Bukan orang Indonesia kalau nggak ngambil hikmah ya. Kalau nggak ngambil peluang juga ya kan. Iya. Tadi kan Mamat ya sebenarnya datanya udah lengkap tuh. Kalau peluang untuk usaha startup tuh gede. Kira-kira kita usaha apa ya? Usaha apa ya? Kopi udah. Air putih aja gimana? Oh iya. Startup air putih. Startup air putih. Buat orang-orang di Indonesia yang lagi haus, lagi kepanasan karena pandemi ini. Air putih nih. Lagi kepanasan. Oh jadi dahaga. Iya dahaga, lagi cari kerja, lagi cari macam-macam lah. Kita tawarkan air putih. Menarik juga idenya. Iya, tapi ide kira-kira saya selalu segar Kak. Segar tapi kepake apa enggak kira-kira? Nah, butuh orang lain untuk kita tanya kepake apa enggaknya. Nah langsung aja nih. Kita kontak aja yuk. Ada Mbak Zara, ada Marifa. Ini tim dari Startup Studio Indonesia. Nah, ini tim khusus yang memang di bawah naungan Kemenkominfo untuk mementor ya, apa mengcoach, apa gimana? Jadi pelatih gitu. Jadi taktiknya, formasinya ini 4-3-3 atau 4-2-2 gitu. Gitu ya. Mbak Zara, ini Mamat mau. Mbak Cynthia, Mas Halo Mamat. Mbak Zara, apa kabar? Salam sehat ya Mbak. Salam sehat kembali. Lagi di mana nih Kak? Kenapa? Lagi di mana nih sekarang? Oh ini kebetulan lagi berdiam di rumah nih. Oh kita di rumah. semua WFH Alamatnya gitu boleh ya. saya tahu alamatnya biar habis ini saya Aku tahu modusnya Mamat ke situ soalnya. Karena ngelihat rumahnya ini kayaknya asri gitu kan. Bisa duduk di luar sambil memikirkan startup. Iya betul. Nih, tadi Mbak Zara, Mamat pengen ide bikin air untuk, bikin apa? Air minum ya? Air minum digital. Kira-kira masuk nggak tuh dalam Startup Studio? Nah, ada kebetulan sebenarnya di Startup Studio kemarin yang berbisnis air putih kebetulan. Ya, lewat dong Mamat. Udah ada nih. Udah. Oh, tapi saya air putihnya agak bening. Gimana maksudnya? Gimana lebih bening. Oke. Mbak Zara, Mat, kamu mau ide air putih ternyata udah ada. Tapi ada kriteria khusus nggak sih supaya bisa di-coaching oleh Startup Studio Indonesia? Oke, sebenarnya kalau soal kriteria khusus kalau untuk di coaching di Startup Studio Indonesia ini memang kita mencari startup yang sudah punya produk. Jadi biasanya yang sudah punya minimum valuable product MVP gitu ya. Dan biasanya sedang mencari mau mencapai fase namanya product market fit. Jadi istilahnya produknya itu sudah diterima oleh market lah gitu. Itu yang lagi dicari nih di Startup Studio Indonesia sebenarnya gitu. Dan jadi ini kayak kita kemarin udah ada batch 1, mau ada batch 2 nih, makanya siapa nih yang punya startup yang kayak gitu silahkan join. Oh, kemarin udah ada batch 1 udah selesai ya, Kak? Udah selesai. Udah selesai. Itu ada berapa startup di dalamnya yang batch 1 yang diterima untuk di coaching?
Dari 668 yang daftar, 20 saja tuh yang diterima kemarin. Susah, Mak. Tahun ini hanya 15 bahkan batch 2. Dari berapa yang masuk tahun ini, Nah, Mbak Zara? kalau tahun ini kita lagi buka pendaftaran, jadi ini masih berjalan terus. Jadi kita nggak tahu nih berapa yang akan jumlah mendaftarnya. Kayaknya akan lebih banyak mungkin gitu ya. Melihat sekarang udah jumlah pendaftarnya berapa tuh udah lumayan banyak gitu. Jadi tahun ini cuma 15 kebetulan. Tahun ini berarti lebih ini lagi ya, lebih ketat lagi persaingannya. Lebih ketat lagi. Tapi tantangannya seperti apa sih kalau untuk menyaring startup baru ini, terus udah gitu, pasti kan mereka idenya juga bagus-bagus gitu. Untuk selektif memilihnya kayak gimana, Mbak? Karena yang paling penting sebenarnya memang kan startup itu nantinya harus diinvestasi oleh investor ya, atau kalau kita tuh di istilah kita venture capital. Kita melihat sebenarnya dari situ tuh Mbak Cynthia dan Mas Mamat, apa sih kira-kira standar yang dilihat oleh venture capital? Biasanya dilihat adalah jumlah traction atau pencapaian dari segi misalnya penambahan users, apakah grow-nya tinggi gitu kan, growth-nya, atau misalnya penambahan revenue gitu kan. Dan kita juga melihat sebenarnya dari segi bisnis tuh apakah membawa lokalitas gitu. Karena kita yakin banget banyak banget solusi-solusi yang bisa diciptakan untuk menangani tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Jadi kita melihat namanya faktor lokal defensible factor. Jadi lokalitas. Apakah ini kalau misalnya di Indonesia nih bisa menangani tantangan-tantangan lokal atau enggak? Itu juga salah satu faktor utama yang kita perhatikan dalam menilai startup sih. Gitu. Tapi tahapan dari awal nih, biar kira-kira nih saya punya ide air putih, apa yang harus saya lakukan sehingga bisa di-coach atau bisa mendapat investor lah pada ujungnya gitu. Oke, kalau dari kami kita selalu melihat misalnya sebenarnya ada tahap ide gitu. Ini masih Mas Mamat punya ide gitu. Nah, gimana nih dari ide jadi ada produk gitu kan. Nah itu biasanya kalau dari kami di Startup Studio Indonesia belum bisa menerima yang seperti itu. Tapi kita kalau di Kominfo nih ada sebenarnya yaitu program nasional 1000 startup digital gitu kan ya, yang fokusnya ke sana. Tapi biasanya nanti dari bisa ide itu menjadi produk itu panjang gitu kan prosesnya. Harus belajar juga caranya creating a product, creating MVP, mencari tim yang sesuai. Misalnya tim teknologinya, produknya dan lain-lain. Begitu udah menjadi MVP gitu kan, yang berusaha dilakukan oleh Startup Studio Indonesia ini membantu setiap startup untuk supaya bisa mendapatkan market yang jelas gitu, marketnya fit gitu kan, sesuai dengan startupnya masing-masing gitu. Nanti ini kita juga bakal kayaknya akan ngobrol sama beberapa startup juga, mereka nanti bisa cerita sendiri nih seperti apa caranya mendapat produk market fit tadi sih gitu. Kalau dari kami nanti coachingnya itu biasanya di coach oleh coach-coach yang sudah melewati fase itu, misalnya CEO dari startup yang sudah unicorn ataupun series B gitu kan, jadi atau series C dan selanjutnya. Jadi startup founders yang sudah lebih mature lah akan membantu sharing, brainstorming bareng dengan startup-startup yang join di Startup Studio Indonesia. Kira-kira kayak gitu tuh nanti. Berarti kan yang bisa masuk ke Startup Studio Indonesia mereka yang sudah mau scale up ya, berarti ya Mbak Zara, bukan yang benar-benar baru ide. Itu diajarinnya atau di coachingnya juga orang-orang yang udah pasti hebat tuh, Mat. Tapi kira-kira butuh biaya nggak sih supaya kita bisa di coach oleh mereka, dan waktunya biasanya berapa lama coachingnya itu? Nggak sama sekali butuh biaya karena semuanya nanti ini kebetulan programnya Kominfo gitu ya, tapi memang kurasinya sangat cukup berat untuk di sisi kurasinya gitu kan, karena memang kita mau cari yang benar-benar tadi yang lokal dan juga bisa berpotensi untuk scale up gitu kan. Dan kalau ditanya berapa lama, kita tahun ini programnya adalah sekitar 3 bulan sih gitu ya. Agak berbeda nih dengan batch satu, mungkin kalau teman-teman nanti dari startup founder cerita, tapi kalau dari kami tahun ini programnya lebih lama, 3 bulan, jadi coachingnya lebih intensif, lebih mendalam, juga mudah-mudahan bisa mengembangkan startupnya lebih jauh di 3 bulan itu sih gitu. Untuk batch 2 itu pendaftaran sudah dimulai dari kapan dan akan ditutup kapan, Kak? Sudah dibuka dari 22 Februari sebetulnya dan akan ditutup di tanggal 2 April. 2 April. Jadi ini buru-buru nih yang punya startup dan sudah punya produk saya juga ada ide bunga juga, ide startup air udah bunga. lewat lah ya. Sekarang bunga mau diapain bunga? Kunyah? Bunganya mau diapain nih Mas Mamat? Origami. Oh, kirain mau dikunyah sama Mamat. Berarti masih sampai April ya Mbak Zara ya? Masih sampai April. Betul. Oke, daftarnya kemana Mbak Zara? Ada website bisa khusus buka nggak? ya, ada websitenya kita di startupstudio.id, langsung cari aja itu, nanti ada petunjuknya gimana daftarnya, langsung saja. Itu ada beberapa dokumen yang harus dikumpulkan dan lain-lain, bisa dicek. Langsung dicek. Nah, untuk yang batch 1 kemarin Kak, itu pesertanya itu dari kalangan mana aja gitu?
Jangan-jangan dari 20 ini emang udah yang punya orang dalam gitu. Nah, Ya itu siapa dia tahu kan? Iya, benar. Iya dong, ini siapa aja mereka. Pertanyaannya ini cukup hangat. Iya, apakah benar-benar ini mereka dari bawah ataukah udah tunggu di pos 1 gitu? Oke. Gimana Mas? Memang kan kita cari sebenarnya yang udah punya produk tadi, jadi bukan nggak bisa yang dari benar-benar masih awal banget. Jadi kita cari yang sudah punya 3 bulan sampai 6 bulan, kira-kira namanya traction lah gitu ya. Jadi sudah berbisnis selama 3 sampai 6 bulan gitu. Tapi sayangnya memang tahun lalu itu kita fokus banyak sekali yang di Jabodetabek gitu kan memang. Dan tahun ini pingin sekali sebenarnya lebih banyak mengajak gitu ya startup founder atau startup yang di luar Jabodetabek gitu. Sebenarnya untuk kita juga mau mendukung pemerataan ekosistem di luar Jabodetabek sih. Jadi kita istilahnya akan mendapat poin tambahan nih untuk startup founders yang memang berasal dari luar Jabodetabek sih untuk tahun ini. Karena ngelihat tahun lalu banyak sekali yang dari Jabodetabek tuh Mas Mamat. Kalau ditanya gitu kayak apa sih foundersnya nih? Ya itu sih kondisinya. Gitu. Oke. Jabodetabek ya. Jabodetabek, Ujung-ujungnya kembali ke Jabodetabek. Jadi Mamat maunya gimana? Ya merata gitu. Merata. Ya, misalnya satu provinsi satu gitu. Jadi Oke, dari jadi Sabang adil. sampai Merauke punya produk-produk unggulan yang bisa di-coaching di Kominfo. Tapi kan kita berharap di batch 2 ini kan. Iya. Makanya saya mau pikir ide untuk mewakili Papua. Aha. Jadi saya minum dulu. Oh, oke. Siap. Silakan Mamat. Tapi ini apakah Startup Studio Indonesia itu ataupun Kominfo itu mencakup sampai ke permodalan apa enggak? Oke, jadi kalau untuk permodalan kita sebenarnya punya program lain. Ini udah jalan dari 2017, namanya Nexticorn. Itu adalah sebenarnya sebuah event matchmaking gitu ya yang diciptakan oleh Kominfo untuk startup later stage.